Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Edi Hardiana, di dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang jaringan dan manfaatnya. Apa itu jaringan? Ya, jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan beberapa perangkat ya sehingga dapat saling berbagi data, berbagi resources, sumber daya, dan informasi. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, bagaimana kalau di sebuah hospital atau di rumah sakit itu bisa saling terhubung gitu ya, antara komputer satu dengan komputer yang lain di jaringan rumah sakit, maka itulah yang dinamakan dengan jaringan ya, menggunakan jaringan atau menggunakan network. Nah, jaringan ini memiliki peran yang sangat penting di dalam fasilitasi komunikasi, akses data yang lebih cepat, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk salah satunya adalah dalam hal ini pelayanan kesehatan. Apa aja yang perangkat ya yang terlibat dalam jaringan? Yang pertama adalah router, yang kedua adalah switch, modem, dan ada beberapa perangkat lain gitu ya. Router itu mendistribusikan lalu lintas data dan memungkinkan berbagai perangkat dalam jaringan untuk mengakses internet. Nah, coba rekan-rekan tebak dari gambar yang 3 ini, yang mana yang dinamakan dengan router? Ya, yang mana dinamakan dengan router? Router itu pasti masuknya adalah yang ini, ya, router. Kemudian ada switch. Switch itu menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, dari 3 ini yang mana? Yang atas. Ya, yang ini dinamakan dengan switch hub gitu ya. Jadi ada banyak port, ada banyak colokan di sini ya, lubang colokan yang nanti ini akan diisi dengan kabel ya, RJ45, kemudian kabel jaringan, kemudian bisa saling terkoneksi antara jaringan pusat, didistribusikan menggunakan switch hub ya, kemudian menggunakan kabel tadi. Kemudian yang ketiga adalah modem, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog agar data bisa dikirim melalui jalur telepon atau kabel internet. Tentu kalau dari gambar adalah yang ini ya. Gambarnya adalah yang putih ini. Kemudian selain secara fisik ada juga non fisik, yaitu dalam hal ini adalah firewall, mengamankan jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Ilustrasinya adalah firewall ini akan membatasi ataupun memfilter arus informasi dan keluar yang masuk ataupun yang keluar gitu ya. Jika ada jaringan publik di sini ya, yang dimana di sini komunikasi dari luar masuk ke dalam internal gitu ya. Jadi misalkan mengirim data yang dari internet secara internal, maka dia akan difilter dulu menggunakan firewall, baru bisa disebarkan melalui jaringan private. Atau sebaliknya, jaringan private mengirim sesuatu ke jaringan publik secara eksternal, maka dia akan difilter menggunakan firewall. Kemudian ada yang dinamakan dengan access point. Access point ini mungkin ya bisa digunakan untuk memperpanjang dari jangkauan jaringan yang biasanya menggunakan WiFi gitu ya. Jadi access point ini memperluas jangkauan jaringan WiFi, memungkinkan konektivitas lebih luas dalam suatu area ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan melihat gitu ya, ada di atap ya, di bagian atap di langit-langit ada semacam perangkat gitu ya yang ada antena, mungkin itu adalah access point. Kemudian ada server. Server ini berfungsi sebagai penyimpanan data, pengolahan data, dan seterusnya, aplikasi, dan sumber daya yang dibagikan untuk diakses oleh perangkat lain di jaringan. Contoh misalkan tadi, jika sumber dayanya adalah untuk penyimpanan data, maka
server bisa diakses sebagai tempat penyimpanan data dan bisa berbagi pakai, gitu ya. Kalau itu adalah server digunakan untuk aplikasi, maka kita bisa mengaksesnya menggunakan URL secara jaringan internal. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan NIC, yaitu Network Interface Card atau kartu jaringan. Kartu jaringan ini esensial, yang biasanya wajib dipakai ataupun tersedia di perangkat komputer desktop yang besar ya. Gitu. Nah, di perangkat komputer desktop itu sudah ada embednya ya, onboard. Jadi tidak perlu memakai kartu jaringan sebetulnya. Tapi jika ternyata kartu jaringan onboard yang sudah terpatri di dalam motherboardnya itu ternyata rusak, maka kita bisa menggunakan kartu jaringan ini atau Network Interface Card. Jadi colokannya supaya bisa si komputer itu yang sifatnya desktop bisa terhubung dengan jaringan. Nah, kalau di laptop itu biasanya ada yang optional gitu ya. Ada yang ada colokan RJ45 ya seperti ini, atau dia hanya bisa mengandalkan akses WiFi gitu ya. Biasanya komputer jadul itu yang di bawah produksi 2015 ya ke bawah itu biasanya masih ada tuh yang ada RJ45-nya. Tapi kesini karena tuntutan laptop itu harus slim gitu ya, harus sleek, maka dia tidak ada kartu jaringan seperti ini atau colokan RJ45. Kemudian perangkat yang terlibat dalam jaringan juga ada proxy server. Proxy server ini sifatnya adalah perantara antara pengguna dengan server, kemudian yang dimana nanti proxy server ini bisa saja sebagai jembatan, bisa dibilang seperti itu ya, jembatan antara laptop dan server ataupun dari luar, itu menggunakan proxy server. Dan proxy server itu biasanya unik ya, artinya dia dalam angka, deretan angka. Kemudian ada load balancer. Nah, load balancer ini biasanya membagi beban lalu lintas jaringan atau server sehingga semua perangkat dapat bekerja dengan efisien. Nah, load balancer ini ada di perangkat biasanya. Ya, load balancer ini ada di perangkat yang bisa di modem ya, atau bisa di switch hub. Ya, load balancer ini. Nah, biasanya agak mahal perangkat yang memiliki load balancer ini. Kemudian ada yang namanya repeater. Nah, kalau repeater dia memperkuat, hampir mirip dengan yang ini nih. Ya, hampir mirip dengan access point. Tapi kalau repeater gitu ya, dia hanya memperkuat akses jaringan saja. Biasanya menggunakan hampir mirip dengan router ya, Dia bisa menggunakan WiFi, dia bisa menggunakan LAN juga gitu ya. Kemudian ada bridge. Bridge ini hampir mirip dengan dengan proxy. Tapi kalau bridge ini biasanya ada di secara internal gitu ya, bridge, supaya satu komputer kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ini bisa saling terhubung menggunakan bridge. Kemudian ada gateway. Gateway juga sama gitu ya, dia sifatnya adalah perangkat lunak ya. Gateway ini biasanya protokol jaringan yang unik juga, hampir mirip dengan proxy, hampir mirip dengan bridge, dan hampir mirip dengan gateway. Nah, di dalam jaringan atau network itu terdapat beberapa tipe ya, bergantung dengan skala sebetulnya. Ada yang dinamakan dengan personal area network. Personal area network itu hanya terbatas pada satu gedung atau hanya tingkat rumahan. Itu personal area network. Ya, kemudian ada yang namanya local area network. Local area network mungkin ya hampir mirip dengan personal area network, tapi perangkatnya akan lebih banyak. Gitu ya. Contoh misalkan LAN itu biasanya ada di klinik gitu ya, rumah sakit, nah itu menggunakan LAN. Kemudian lanjut ke area selanjutnya adalah wide area network, menghubungkan beberapa LAN di area yang lebih luas. Kita ke WAN. Ini WAN di sini.
gitu ya. Jadi beberapa area saling terhubung dan mungkin bisa saja tersebar di beberapa belahan dunia. Itu adalah WAN. Nah, kalau MAN, ya Metropolitan Area Network, itu hanya terbatas pada satu kota tertentu misalkan. Kalau ternyata misalkan hanya satu provider ISP, ya Internet Service Provider, yang dia menggunakan Metropolitan Area Network. Dimonopoli hanya satu jaringan gitu ya, dan itu saling terkoneksi. Tapi kan tidak seperti itu gitu ya kalau di Indonesia. Ya tidak dimonopoli jaringannya gitu ya. Nah, jadi ada 4 tipe ya, 4 tipe jaringan. Ada Personal Area Network, ada Local Area Network, ada Metropolitan Area Network, dan ada Wide Area Network. Nah, di dalam jaringan perlu diketahui ada topologi jaringan gitu ya. Ini biasanya masih topologi yang di dasar gitu ya, jaringan dasar. Ada yang dinamakan dengan topologi bus. Ini topologi bus itu sifatnya seperti ini ya. Jadi di dalam satu jaringan itu berderet secara rapi, antri. Jadi antri berderet secara rapi. Ya bisa itu secara vertikal ataupun horizontal gitu ya. Nah, kelebihannya adalah ini mudah diimplementasikan dan pemasangan biayanya relatif rendah. Tapi kekurangannya kalau misalkan satu putus di sini, maka semuanya akan putus. Putus di sini juga sama. Nah, biasanya kalau topologi bus digunakan di jaringan kecil atau dalam situasi yang sementara. Ada lagi topologi ring, cincin. Mungkin topologi ring itu hampir sama dengan topologi bus. Ya, cuman diputerin, yang dibikin lingkaran. Jadi, nah ini lebih terstruktur gitu ya. Dan kekurangannya tadi, kalau misalkan ada satu perangkat yang bermasalah, seluruh jaringan bisa terhenti. Hampir mirip dengan bus, hanya saja ring ini dibuat lingkar gitu ya. Kemudian ada topologi star ataupun bintang. Nah, kalau topologi star dia menggunakan switch hub. Ya, switch hub, kemudian posisi laptopnya atau perangkatnya dibikin seperti bintang. Kelebihannya adalah mudah untuk pengelolaan ya, dan perangkat baru itu lebih mudah. Tergantung port yang ada di switch hub, ada berapa port gitu ya. Ada 8, ada 16, ada 32, ada 64. Nah, kalau misalkan satu perangkat di sini rusak, yang sini aja, misalkan laptopnya rusak, maka jaringan yang lain tetap akan bekerja. Tapi kalau misalkan switch hub-nya itu mengalami gangguan, maka semua jaringan akan terganggu. Jadi nah ini switch hub, topologi star ini lebih umum ya digunakan baik di perkantoran, sekolah ataupun di rumah sakit. Kemudian ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini seperti jaring-jaring gitu ya. Ini satu komputer dengan komputer ini saling terhubung ya, saling terhubung dan itu kabelnya banyak kan gitu. Nah ini biasanya diterapkan di infrastruktur militer gitu ya. Karena apa? Karena militer tidak boleh ada jaringan yang putus sama sekali. Nah, kelebihannya mungkin ini bisa lebih handal gitu ya, karena lebih ada jalur alternatifnya. Tapi kekurangannya ini biayanya sangat tinggi. Karena kan satu komputer dan komputer yang lain harus sering terhubung, berarti kabelnya banyak dan itu rumit. Itu adalah topologi mesh. Kemudian ada topologi tree. Nah ini juga sering digunakan di gedung-gedung gitu ya, di gedung-gedung. Selain topologi star juga digunakan topologi tree gitu ya. Nah ini ada server ya, server kemudian masuk ke dalam satu switch hub. Di satu switch hub dia akan menyebar kembali, kemudian masuk ke switch hub lagi. Mungkin di sini ya switch hubnya ada beberapa port gitu ya, mungkin banyak, kemudian nanti disebar-sebar gitu ya. Nah nanti dari switch hub yang terakhir itu akan disebarkan ke komputer klien ataupun workstation gitu ya. Nah kelebihannya ini bisa dibilang lebih terstruktur dan mudah untuk dikelola, tapi kekurangannya kalau misalkan jaringan backbone ya, yang bagian atas di sini ini mengalami masalah, maka jaringannya ke bawah pasti akan masalah
gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan dan mungkin ya kantor-kantor, rumah sakit, ya, kemudian klinik ini menggunakan topologi tree. Kalau klinik, kalau misalkan perangkatnya hanya 16 ataupun 64 sih nggak perlu pakai topologi tree ya. Tapi kalau topologi tree ini kalau perangkatnya lebih banyak. Kemudian ada lagi topologi hybrid. Nah, kalau topologi hybrid ini mencampurkan antara topologi star, ring, dan bus ataupun macam-macam. Ya. Ini sifatnya fleksibel, ya, tapi kompleksitasnya tinggi dan biayanya juga tinggi. Gitu. Nah, kabel yang digunakan itu ada beberapa tipe, rekan-rekan. Ada yang namanya kabel koaksial, ya, koaksial ini. Ini koaksial ini sangat tahan terhadap sinyal obstruction, gitu ya. Kalau kabel koaksial ini biasanya dipakai untuk menyampaikan ataupun menghubungkan jaringan yang sifatnya stabil. Ini menggunakan coaxial cables. Nah, biasanya ini First Media ya, First Media masih menggunakan coaxial cables. Tapi sekarang sudah beralih menjadi fiber optics. Ya, ini semuanya sudah menggunakan fiber optics ya. Kalau jaringan yang sekarang ISP-nya, kenapa? Karena ini lebih mengantarkan sinyal lebih baik lagi, lebih cepat dibandingkan dengan koaksial. Walaupun secara ketahanan lebih bagus koaksial, tapi kalau secara kualitas jaringan gitu ya, kemudian kalau ada gangguan itu lebih cepat menggunakan fiber optik. Kemudian ada namanya kabel STP. Nah, ini biasanya dalam berbentuk shielded gitu ya. Ada ininya UTP sama kayak gini ya. Hampir mirip dengan kabel UTP. Ya, STP hampir mirip dengan UTP, tapi bedanya kalau UTP ya dia unshielded, twisted. Jadi dia nggak dikasih ini nih. Ini kan ada yang ininya lagi biasanya warna putih ataupun warna kuning biasanya ini warnanya. Nah, kalau di UTP nggak pakai. Nah, bedanya kalau UTP ini yang kita pakai untuk jaringan network. Nah, FTP juga dipakai, gitu ya, tapi memang limit, gitu ya. Kenapa limit? Frekuensinya, oke ya. Nah, jaringan UTP nanti akan masuk ke dalam RJ45 konektor, dimasukkan ke sini, kemudian masuk ke dalam RJ45 port. Nah, kalau koaksial kabel seperti ini. Ini First Media masih seperti ini ya, yang lama. Sekarang yang baru sudah menggunakan fiber optik. Gitu. Nah, untuk keamanan jaringan ada beberapa isu. Yang pertama adalah ancaman jaringan, perlindungan data dan relevansi dalam kesehatan. Kenapa? Ada isu yang sangat sensitif, gitu ya, terutama adalah data kesehatan. Itu kenapa di dalam data kesehatan itu banyak data yang memang itu secara personal adalah rahasia. Contohnya apa? NIK, nomor kakak, ibu kandung, tanggal lahir, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan sensitif. Itu ada ya di data kesehatan. Nah, sehingga data kesehatan itu ancamannya tinggi. Ya, ancamannya tinggi. Mulai dari serangan cyber, malware, ransomware, gitu ya, phishing dan seterusnya. Maka sebagai upaya perlindungan datanya, rumah sakit ataupun klinik itu harus bisa melakukan enkripsi data, firewall yang dibagusin ataupun beli, dan menggunakan software antivirus sehingga bisa melindungi informasi medis. Gitu. Nah, ada beberapa metode yang bisa terapkan gitu ya di dalam keamanan jaringan atau meningkatkan keamanan jaringan, yaitu dengan autentikasi. Autentikasi ini adalah proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat yang mencoba mengakses jaringan. Ada beberapa metode menggunakan kata sandi dan PIN, ya, password. Ini mulai diterapkan dan digunakan, tapi rentan dengan serangan brute force. Menggunakan two-factor authentication,
nanti akan dikirimkan kode ke email ataupun handphone misalkan, kemudian bisa sign in. Kemudian ada yang dinamakan dengan multi-factor authentication (MFA). Ini menggunakan perangkat tambahan ya, tapi cukup menggunakan klik yes or no atau menggunakan verifikasi angka yang terlihat di dalam perangkat. Jadi nanti tinggal klik saja langsung bisa login. Atau menggunakan autentikasi biometrik. Nah, autentikasi biometrik ini biasanya dipakai untuk menyimpan ataupun menambahkan data jadi bagi pasien BPJS gitu kan, supaya ada verifikasi dulu ya data BPJS bagi pasien BPJS gitu ya, bagi pasien BPJS. Nah, mungkin ke depan bisa menggunakan autentikasi biometrik untuk memverifikasikan data. Kemudian bisa menggunakan kartu akses cerdas atau smart cards gitu ya. Ini tinggal dititit gitu ya, tinggal ditempelkan saja, hampir mirip dengan NFC. Cuman bedanya di sini tersimpan username, password gitu ya, ataupun kartu akses ataupun hak akses gitu terhadap sebuah ruangan ataupun perangkat tertentu. Kemudian bisa menggunakan sertifikat digital. Ini sifatnya adalah software gitu ya. Nah, ini dalam bentuk biasanya HTTPS ya, SSL, biasanya menggunakan SSL. Karena ini untuk server biasanya ya, akses untuk server. Kemudian bisa menggunakan single sign on ya, artinya bisa hanya satu kali autentikasi untuk mengakses beberapa aplikasi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi jaringan dan implementasinya gitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.